Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Cahayakini. Saya dari Prodi Hukum Universitas Widya Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema karakteristik hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial pertama kali dikemukakan oleh ahli yang bernama Skopon. Hukum dalam pengertian Skopon ini dimaknai sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di dalam masyarakat. Tool yang biasa diterjemahkan sebagai alat, namun oleh Skopon ini diterjemahkan sebagai sarana, sebab hukum berkonteks dalam kemasyarakatan dengan adanya faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, serta budayanya. Jika penerjemahan tool sebagai alat memiliki konotasi mekanik yang kaku dan mengabaikan aspek-aspek di dalam masyarakat. Pandangan PON tersebut bertolak belakang oleh pendekatan instrumentalisme hukum yang selalu berkutat pada proporsi bahwa hukum memuat sumber, nilai, dan asas-asas yang memberikan isi dalam perkembangan hukum. Yang kedua adalah hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan selalu dalam keadaan berkembang. Yang ketiga adalah hukum senantiasa berkembang secara teratur untuk menghadapi tuntutan-tuntutan kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah hukum untuk memelihara serta bekerja secara bebas. Dan di sini gagasan PON di Indonesia ditangkap jenius oleh Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau adalah guru besar hukum internasional dari Universitas Padjadjaran. Beliau mengemukakan satu teori yang menganggap hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang disebut sebagai teori hukum pembangunan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori hukum pembangunan yang ada di perubahan teratur. Teori hukum pembangunan ini pertama kali dikemukakan oleh beliau saat beliau menjadi pembicara di Seminar Hukum Nasional saat ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Ada dua ide utama dalam hukum teori pembangunan, yaitu adalah pendidikan hukum serta perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Dalam teorinya, ia menggugat bahwa pendidikan hukum nasional menjadi pengajaran metode hukum berbasis komunal, agar lulusan hukum memiliki keahlian serta etika dan tanggung jawab. Dan Mokhtar menganjurkan bahwa lulusan hukum tidak hanya menguasai ilmu hukum, namun juga menguasai ilmu seperti ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Teori hukum pembangunan ini mengungkapkan bahwa premis sebagai perubahan konsekuensi di dalam suatu masyarakat yang sedang membangun, namun diadakan secara teratur. Dan menurut Mokhtar, teori hukum pembangunan ini dapat berjalan lancar dengan adanya peraturan-peraturan hukum, pengadilan hukum, serta partisipasi masyarakat. Perubahan teratur dengan menggunakan kekerasan ditolak dengan keras. Fungsi hukum dalam teori hukum pembangunan ini adalah mempertahankan ketertiban dan peraturan. Dan ini masyarakat sedang menjalankan peraturan secara teratur, dan hukum ini sebagai sarana untuk mempersiapkan masyarakat menjadi lebih baik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penting yang ada di dalam teori pembangunan. Kendati di masa lalu bahwa teori hukum pembangunan ini mewarnai corak saat Orde Baru, namun saat ini telah diabaikan teori hukum pembangunan itu saat pasca reformasi saat ini.
Dan di sini menurut Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa ada beberapa hambatan teori hukum pembangunan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah kebiasaan kurang terpuji selama 50 tahun Indonesia merdeka, yaitu kebijakan hukum dipergunakan sebagai alat kepentingan kekuasaan sendiri. Misalnya, perampasan hak masyarakat adat dalam hak tanah dan dipergunakan sebagai pembangunan gedung serta jalan raya oleh pemerintah. Oleh karena itu, Romli Atmasasmita mengajukan evaluasi mendasar yang disebutnya adalah reorientasi pembangunan hukum. Reorientasi ini meliputi adalah aktualisasi hukum nasional, yaitu adalah hukum adat menuju ke hukum nasional. Yang kedua adalah penataan ulang tata hukum di Indonesia. Dan yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam perubahan teratur ini. Dan yang keempat adalah masalah birokrasi, adanya partisipasi masyarakat dalam teori pembangunan ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 rekayasa sosial, yaitu yang pertama adalah rekayasa sosial sebagai alat kontrol sosial. Di sini rekayasa sosial itu tidak untuk mengendalikan masyarakat, namun di sini masyarakat itu perlu adanya partisipasi dan bisa beraktualisasi dalam perubahan sosial ini agar perubahan sosial itu menjadi perubahan yang baik dan tidak negatif. Dan yang kedua adalah rekayasa sosial sebagai alat politik. Rekayasa sosial di sini adalah bahwa politik itu memicu untuk perubahan sosial, dan di sini perlu adanya partisipasi masyarakat dan dukungan dari masyarakat agar politik ini dapat menjadi perubahan yang baik untuk masyarakat dan negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah rekayasa sosial sebagai alat pemersatu bangsa. Di sini diperlukan adanya partisipasi masyarakat dan partisipasi pemerintah secara bagus dan melakukan kerjasama dengan baik agar menuju tujuan, yaitu mensejahterakan warga negara Indonesia. Dengan adanya partisipasi masyarakat dan partisipasi pemerintah yang baik, negara Indonesia ini akan berkembang menuju perubahan yang lebih baik. Di dalam rekayasa sosial ini ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Maka dari itu harus adanya keterkaitan dari masyarakat, pemerintah, dan hukum agar dapat memperbaiki masalah-masalah dari dampak negatif rekayasa sosial dan menjadi lebih baik. Dan di sini perlu adanya konsentrasi yang baik serta kerjasama dan pandangan yang sama agar menjadikan rekayasa sosial ini menjadi positif dan tidak negatif. Dan itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan saya saat memberikan informasi karakteristik hukum sebagai rekayasa sosial ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.